Wasani lan utawi kang nomor loro ayat ma'a iku yen to ngenut burine sapa muta'allim. Iku yen to ngenut burine sapa muta'allim fardhu ainihi ing fardhu aine muta'allim. Ing fardhu aine muta'allim bi ta'allumi kitabillahi kelawan belajar kitabullah atau Al-Quran, kelawan belajar Al-Quran. Fayutskinuhu nuli ngokohaken sapa muta'allim ing kitabullah atau ing Al-Quran sama. Nuli ngokohaken sapa muta'allim ing Al-Quran. Itqanan kelawan ngokohaken sama artinya. Kelawan ngokohaken jayidan kang bagus. Wa yajtahidu lan nemen-nemeni sapa muta'allim. Nemen-nemeni sapa muta'allim fi fahmi tafsirihi ing dalam maham tafsire Al-Quran. Ing dalam maham tafsire Quran wasairi ulumihi lan sekerene pira-pira ilmune Al-Quran. Dan sekerene pira-pira ilmu Al-Quran. Fa innahu karana setuhune sairi ulumihi aslul ulumi iku asale pira-pira ilmu. Iku asale pira-pira ilmu. Wa ummuha lan induke al-ulumi. Lan induke ulumi. Wa ahammuha lan luweh pentinge ulum. Yang nomor 2, setelah belajar 4 ilmu yang fardhu ain sebelumnya itu, kemudian dilanjutkan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dengan cara yang paling baik. Kemudian belajar Al-Quran juga memahami tafsirnya Al-Quran. Belajar tafsirnya Al-Quran dan sebagian ilmu-ilmu yang lain yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu merupakan asal muasalnya ilmu, induknya ilmu dan ilmu yang paling penting. Jadi semua ilmu itu awal mulanya semuanya dari Al-Quran. Baik ilmu fikih, hukum tentang sholat, puasa, zakat, semuanya itu dari Al-Quran awalnya. Semuanya ilmu itu Al-Quran aslinya. Kemudian karena ulama memahami Al-Quran sangat dalam, akhirnya terciptalah ilmu fikih disendirikan. Ini dari Al-Quran semua, sumbernya semuanya Al-Quran semua. Sumbernya. Ilmu nahwu sama, semuanya dari Al-Quran awalnya. Ulama yang sangat detail, sangat jeli dalam memahami Al-Quran, akhirnya timbullah ilmu nahwu. Dari Al-Quran juga. Ilmu akhlak dari Al-Quran juga. Semuanya dari Al-Quran. Induknya ilmu memang Al-Quran itu. Jadi sangat penting memahami tafsirnya Al-Quran, itu sangat penting. Termasuk ahammul ulum, sangat penting. Yang paling pentingnya ilmu belajar tafsir Al-Quran. Tsumma yahfadu nuli ngapalaken sapa muta'allim. Nuli ngapalaken sapa muta'allim min kulli fannin saking saben fan. Saking saben fan muhtasaron ing kitab ringkesan. Yajma'u kang ngumpulaken apa muhtasaron. Kang ngumpulaken kang ngumpulaken sapa muta'allim ya.
kang ngumpulaken sapa muta'allim fihi ing dalam muhtasaron, fihi ing dalam muhtasaron, baina tarafaihi ing dalam antarane pucuke atau pucuk lorone man, ing dalam antarane pucuk lorone man, minal hadisi saking hadis, wa ulumihi lan pira-pira ilmu hadis, dan pira-pira ilmu hadis, wal usulaini lan ilmu usul loro, ilmu usul loro, usuluddin dan usul fikih, wan nahwi lan ilmu nahwu, wasarfi lan ilmu saraf, ya semuanya asalnya dari Al-Quran. Kemudian yang ada kaitannya dengan Al-Quran juga hadis, ilmu hadis, ilmu yang menjadi dasar-dasarnya itu yang patut dihafalkan oleh pemula, murid yang mau belajar. Ilmu hadis, hadis yang pendek-pendek seperti Arba'in Nawawi. Kemudian ilmu usul yang dasar-dasar, yang ringkes-ringkes, ya, yang enggak terlalu banyak, kitabnya tipis-tipis, itu sepatutnya memang dihafalkan. Ilmu nahwu dari Imriti atau Jurmiyah atau Imriti. Kemudian ilmu sorof, sorofnya juga hafal. Ini menjadi awal mulanya memang belajar seperti itu. Semuanya belajar seperti itu. Memang dihafal dasar-dasarnya itu. Kemudian barulah belajar ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Ya, tafsirnya. Wala yusgiluhu lan ora nungkulaken ing muta'allim. Lan ora nungkulaken ing muta'allim dzalika apa mengkono kabeh, dzalika apa mengkono kabeh, kulluhu ya sekabehane dzalik, kulluhu ya sekabehane dzalik andirasatil Qur'an, saking deres Al-Qur'an, saking deres Al-Qur'an, wa ta'ahudihi lan ngrekso Al-Qur'an, lan ngrekso Al-Qur'an, wa mulazamatihi lan netepi Al-Qur'an, lan netepi Al-Qur'an, waradan lan dadi wirid, lan dadi wirid minhu saking muta'allim, minhu saking muta'allim kulla yaumin ing dalam saben-saben dina. Sesibuk apapun belajar ilmu yang lain, apalagi ilmu tentang keduniaan, ya. Sesibuk apapun belajar di fakultas, semisal kuliah, kan ilmu dunia, belajar ilmu dunia, semisal tentang ilmu kedokteran atau yang lainnya, tentang ilmu hukum, hukum-hukum pemerintahan, mungkin ilmu keduniaan itu. Sesibuk apapun belajar ilmu-ilmu seperti itu tentang masalah dunia yang ada di dunia, maka jangan sampai meninggalkan baca Al-Quran. Tetap baca Al-Quran, waktunya baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ngaji ya ngaji, menjaga Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran itu seperti wirid. Kalau wirid itu kan setiap hari. Kalau wirid pada sholat berarti setelah sholat wiridan. Al-Quran itu sama. Jika punya keistiqomahan, semisal ngaji Al-Quran setelah sholat subuh, ya setelah sholat subuh ngaji Al-Quran. Sebagai sesibuk apapun. Kalau punya keistiqomahan baca Al-Quran habis sholat isya, ya setelah sholat isya harus baca. Jadi wirid, jadi istiqomah. Kalau yang perempuan jika tidak berhalangan. Seandainya berhalangan, tetap istiqomahkan dengan baca yang lain. Baca sholawat, baca wirid, dzikir sebagai gantinya, agar tidak menghilangkan istiqomahnya itu. Dijadikan sebagai wirid Al-Quran itu, jangan pernah ditinggalkan. Makanya sebenarnya kan nggak rugi orang hafal Al-Quran itu ya nggak rugi. Karena apa? Sampai dia meninggal tetap akan dijadikan wirid, dijadikan rutinan baca, ya kan? Yang nggak hafal saja
rutin baca tiap malam, tiap hari. Enggak rugi. Kalau dibandingkan ya. Jadi sama-sama enggak rugi asli. Hafal Imriti, hafal Alfiyah, hafal Surraf, hafal kitab-kitab yang lain dan semuanya enggak ada ruginya memang. Cuma yang lebih enggak rugi itu ada hafal Al-Qur'an karena jadi wirid setiap harinya. Ditakror setiap harinya, pasti baca itu tiap hari. Yang enggak hafal jaza baca, apalagi yang hafal. Apalagi yang hafal. Nah, kalau dibandingkan dengan hafal ilmu-ilmu yang lain, ya kalau semisal tetap belajar atau mengajar, maka mungkin ada tanggungan atau ada kegiatan untuk menakrar mengulangi hafalan seperti hafal surraf. Kira-kira setelah lulus, setelah selesai menghafal, setelah pindah kelas, apakah tetap ditakrar, diulangi hafalannya? Ya sebenarnya kalau ingin ilmunya tetap melekat, ya harus diulang-ulang terus, ditakrar terus. Kalau ingin ilmunya melekat, hafal surfiyah, satu kitab surah tasrif, amsilat tasrif itu. Tapi kalau pernah ditakrar, ya lama-lama hilang juga. Tapi semisal kalau yang dihafal itu Al-Quran, paling tidak kan tiap hari memang punya rutinan sebagai wirid, sebagai bacaan tiap hari, tiap malam dibaca. Tetap bisa, insya Allah tetap bisa diingat.